Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lihat Al-Fatah ayat 29. Ya Allah, berbahagialah majlis taman surga ini, terutama ketika tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi kepada Allah dan aku bersaksi kepada Rasulullah. Itu sudah wilayah saksi dan menyaksikan. Ya. Muhammad utusan Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya di dalam tafsir sahabat tabi'in, asyidda'u 'alal kufar, sangat tegas kepada kekafiran. Ruhama'u bainahum, bisa diartikan sangat tegas kepada orang kafir, dan kasih sayang kepada sesamanya. Tarahum, kamu melihat mereka, mereka itu kembali kepada sahabat dan Rasulullah, ruka'an sujadan, ahli ruku' dan sujud. Begini, ruku' dan sujudnya itu tidak mau selesai. Kenapa ruku'nya kok sampai bisa tidak mau selesai? Karena ketika ruku' yabdaghuna, ada yang dicari. Yang dicari apa? Fadlan, karunia, minallahi, dari Allah, waridwana, dan keridhaan. Kalau ruku' dan sujudnya itu mencari karunia, mencari ridho dan ketemu, maka akan tertampak simahum fi wujuhi min asari sujud. Akan tampak dari wajahnya asar sujud, senang dan bahagia. Analog, logika. Saya ini nyari ikan di dalam air. Lihat saya. Saya ini kalau nyari belum ketemu, lihat wajah saya. Tapi kalau ketemu, berubah enggak? Berubah. Ternyata saya kok merasakan besar. Sujud kita itu harus seperti itu. Basiro, rohani kita itu mencari rasa. Rasa dibalik doa-doa sujud itu. Kalau connect, bercucuran air mata, bahagia. Bahagia hati dan jiwa, muka ikut. Jenengan pernah nggak nyari kunci nggak ketemu? Sedih nggak? Ya apa? Suka ketemu. Tapi ketika ketemu, ini penjelasan yang paling simpel saja. Sekarang saya mau tanya, jenengan ketika ruku dan sujud itu ada enggak yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana? Maksud saya itu ketika ruku dan sujud itu jenengan itu ada visi misi untuk mencari ketemu Allah enggak? Saya makan, pasti ada yang saya cari, nikmat dan gurih. Itu ada di luar apa di dalam? Di dalam, dicari enggak? Kalau ketemu mesem enggak? Oke. Jenengan kalau makan sambal itu mencari pedesnya enggak? Iya. Apa iki? Mau lomba piro? Loro. Wah mangkane. Loh, ya kan? Mencari. Paham ini? Sakno Ustaz jelasno contoh-contoh gak paham itu. Ngosok cerdas gak ikut cerdas. Betul enggak? Betul enggak? Apalagi juri tata boga. Iku ndaleki apa iku? Juri tata boga
dilarang haram keras loro untu. Apalagi galau. Juri tuh kalau galau jangan coba-coba, nilainya elek kabeh. Logis? Logis nggak? Makanya nggak boleh loh. Mau sholat iku loro ati elekan mbek Gusti Allah. Mulai takbir sampai salam sebentar itu rasanya lama. Kudu enak ati irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada lagi ilmu ini. Nyari kunci ambek marah-marah. Utawa kacamata. Ternyata kacamatanya di sini, Bang. Anaknya bapak. Ojo ngomong. Anaknya guyu-guyu bapaknya tambah murang-muring. Saya pernah nyari itu tergesa-gesa, kunci itu di atas meja. Itu saya raba, itu gak kroso blas. Lu padahal tadi saya raba loh. Sesuatu yang marah, emosi tergesa-gesa itu gak tersentuh. Bendanya di situ. Ayo ngomong sesama alim murang-muring. Sholat yang sebab tergesa-gesa, apa yang dibaca nggak ada rasa sama sekali. Ngerti? Kenapa kita tidak menemukan indah dan nikmatnya sholat? Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Baik, ini kesaksian. Mari kita buka. Sallallahu alaihi ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Tolong siapkan hatinya. Ya Allah, izinkan saya mau cerita pengalaman di Raudhah. Izinkan ya Allah ya Rasulullah. Saya pernah di sini di Raudhah yang dulu belum dijadwal apa namanya itu bukan sirka. Apa itu? Tasrik ya. Yang masuk Raudhah itu hanya 10 menit itu. Saya datang jam 1, jam 2. Sholat itu lama tidak bisa berhenti. Berdiri lama ingin tambah ini, ruku ingin tambah ini. Tiba-tiba di dalam hati itu ada ilham, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu melihatku, aku sholat. Hadis ini kan umum. Tapi takwilnya sangat dalam. Ketika kula panjenengan iku bisa sholat yang tidak mau berhenti, ruku enak tidak mau iktidal, iktidal enak tidak mau sujud, itu ada semacam ilham. Sholatku ya koyok ngini kata Rasul. Oh ini dah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi lamanya Rasulullah itu perhatikan bukan dilama-lamakan seperti kekasih ketemu kekasih gak iso medot omongan. Kemarin saya punya contoh baru seperti orang tua yang kangen pada anak itu pamit, ya Allah nak ki durung lungguh nak, emak iku ki kangen lungguh maneh, betul? Kekasih dengan kekasih itu bisa langsung bisa? Enggak bisa. Sudah di kendaraan, motornya bunyi, dimatikan lagi. Tambah waktu lagi. Pernah enggak panjenengan merasakan sholat yang tidak mau berhenti? Rukuk saking enake enggak mau iktidal. Iktidal saking enake enggak mau sujud. Sujud sakit enaknya enggak mau duduk. Itu anugerah yang nggak bisa disetting, nggak bisa disetting. Saya dipahamkan di Raudhah ini mendapatkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Semoga jenengan juga dapat.
Sesama dapat pengalaman rohani. Iya ya. Ro'aitumuni usolli di sini bisa diartikan panjenengan belajar sholatnya Rasulullah menurut Quran hadis itu seperti apa? Seperti tadi. Oh ternyata ada dalil hadis bahwa Rasulullah berdiri membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu ro'aitumuni. Ro'aitumuni secara mata, belajar dalil. Betul enggak? Secara belajar dalil, jenengan harus belajar dalil rohani. Apa maksudnya? Mengalami. Mengalami. Ketika ketemu ayat ini berdoa. Ketemu ayat ini minta perlindungan. Kalau sudah ngalami, oh iya ya. Berarti Rasulullah itu enggak mengada-ngada. Tidak mengada-ngada. Saya takut ilmu yang kita kaji sama. Jenengan pernah Pak belajar training sukses mendadak, belajar training punya uang banyak. Itu ketika praktek apakah semuanya punya uang banyak kan enggak? Buku panduannya sama loh. Training di hotel tempatnya sama. Tapi ketika praktek dodolan niku loh. Sing tuku iso siji-siji. Pancing loh. Pancing dan umpan itu bisa sama, tapi cuit-cuit itu loh sapa sing gerakno ikan. Siapa yang menggerakkan pembeli? Lihat, siapa yang menggerakkan ya muqallibal? Hati-hati. Dalil Quran hadis itu bisa sama, tapi makjelebnya nafi manfaat itu beda. Tolong yang ahli zikir, bacaan zikir itu sama loh. Ada langsung dibayar tunai. Wah aku kok gak tetep ae. Opo kiai ini gak sakti. Maksudnya ngomong, kiai ini gak sakti, zikirnya gak sakti. Saya punya contoh, sebaik-baiknya bibit unggul itu kalau ditanam di tandus layah ya wala yamut, tidak hidup dan tidak mati. Apalagi ditanam di batu cadas pasti bibitnya itu mati. Tapi kalau bibit unggul itu ditanam di tanah subur, itu langsung bergerak dan berkembang. Atiku koyok ngono bro. Ijazah doa zikir itu tergantung atine. Kelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.